Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semuanya, kembali lagi nih bersama Ana Iva. Di episode Ramadanku kali ini, Ana akan kembali berbincang dengan Abah seputar pertanyaan Ramadan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat, agak sedikit batuk-batuk saja di akhir Ramadan. Ya. Baik Abah, Ya. ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, Silakan Ananda. apa makna Lailatul Qadar dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Baik, Ananda dan juga pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Lailatul Qadri, dua kata, Lailatun dengan Al-Qadru. Lailatun malam, Al-Qadru artinya lah ketetapan, kebaikan, dan kemuliaan. Jadi banyak maknanya. Maka Lailatul Qadar itu Ananda dan pemirsa itu terjadi malam. Dan itu hanya khusus di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Di bulan Sya'ban tidak ada, di bulan Rabiul Awal tidak ada, di bulan lain tidak ada, hanya di bulan Ramadan saja. Dan itu memang bertepatan juga dengan malam turunnya Al-Quran. Makanya ketika bicara Al-Qadar itu kan jelas, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu artinya Al-Quran turun pada malam itu. Dan pada malam itu juga Allah berikan banyak kebaikan kepada kita. Ya, karena kenapa? Lailatul Qadar khairu min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, 1000 tahun ya, alfi syahrin, 1000 bulan. Jadi maknanya 1000 bulan kurang lebih sekitar 83 tahun. Panjang. Nah, kenapa? Karena memang umat manusia itu mempunyai umur yang sangat pendek. Maka Allah fasilitasi Ramadan sebagai upaya untuk mendapatkan rahmat dan barokah dari Lailatul Qadar tersebut. Nah, makanya memang Lailatul Qadar itu banyak namanya Ananda. Ada Lailatul Salamah, ada Lailatul Mubarakah, ada Lailatul Qadar, artinya maknanya semuanya baik, semuanya baik. Malam pengampunan, malam ketetapan, malam yang luas, malam yang baik, dan malam yang sempurna. Intinya juga malam keselamatan. Siapapun yang berada di sana, subhanallah, ya, Allah akan memberikan salamun hatta matla'il fajar. Dia akan mendapatkan keselamatan sampai datang waktu fajar. Maka malam itu malam sempurna. Makanya jangan sampai kita sia-siakan itu Anda. Lalu bagaimana cara mendapatkannya di situ? Sempurnakan malam kita dengan sebaik mungkin. Ya, artinya bangun malam, ibadah seperbanyak, ya, sempurnakan ibadah kita. Apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan kan jelas kita sholat tarawih, bagian dari qiyamul lail. Kemudian setelah itu dilanjut dengan sholat witir. Kemudian kita bangun lagi dengan sholat tahajud. Kemudian ditambah dengan sholat sunat taubat. Intinya sholat di malam-malam menyempurnakan diri kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Di antaranya mengejar dan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Selain itu juga azikr wa tilawatul Quran. Banyak berzikir dan juga banyak baca Al-Quran. Nah, di antara baca Al-Quran itu adalah bagian dari berzikir. Mungkin dengan zikir kalimat-kalimat yang lain, dengan bersolawat, dengan kalimat-kalimat, kemudian yang jelasnya baca Al-Quran. Karena dengan itu akan mendapatkan kebaikan kepada kita. Wala zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah, karena zikir kepada Allah itu sesuatu yang paling besar. Kata ulama, kata zikir adalah qiraatul Quran. Seperti juga Anda. Makanya nanti pertanyaannya 10 Ramadan ini kira-kira udah mau berakhir, udah berapa halaman dibaca Al-Quran? Ya Allah, kami belum banyak baca Ustaz. Na'udzubillah. Maka banyaklah beristighfar dan ampun. Maknanya malam itu dibangunkan betul. Ya kalau bisa mungkin habis tarawih, ya, kemudian setelah itu witir, lalu setelah itu mungkin barangkali istirahat sejenak, nanti malam bangun lagi, ya, sulusulai sepertiga malam. Bangun, baca Al-Quran, subhanallah. Lebih eloknya lagi barangkali sekali baca Al-Quran sekalian juga dalam sholat kita, dalam ibadah kita, kalau hafal. Kalau tidak hafal bisa saja melihat Al-Quran. Tujuannya untuk menambah hafalan kita, untuk menambah bacaan Quran kita, untuk mendapatkan kesempurnaan malam Lailatul Qadar. Selain daripada zikir dan tilawatul Quran, juga kita lakukan yakni as-shadaqah, bersedekah, ya, baik di siang hari atau di siang hari ataupun di malam hari, bersedekah. Karena as-shadaqah tudfa'ul bala. Sedekah itu akan mengangkat bala, mengangkat masalah dalam kehidupan kita. Itu sedekah yang kita tunaikan. Maka subhanallah, manfaatkan betul semua kegiatan-kegiatan Ramadan ini dengan maksimal. Kenapa? Karena kebetulan ketika itu datang malam kemuliaan, malam kesempurnaan, dan malam barokah dari Allah SWT. Maka rugi kalau kita tidak manfaatkan dengan maksimal. Disitulah cara kita untuk mendapatkannya. Jadi perbanyak ibadah malamnya, ya, sahirul layal kalau bahasa orang itu, artinya bangun di malam hari. Pokoknya jangan sampai kita terlena hanya tidur saja. Pokoknya kalau bisa betul-betul banyaklah beribadah dan berzikir kepada Allah sebagai bagian daripada penyempurna hidup kita untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Kemudian juga kita senantiasa berzikir, ya, zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, zikir dengan membaca sholawat, zikir dengan, yang terpenting zikir dengan baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu adalah yang Abah sampaikan tadi, adalah bagian daripada zikir yang paling sempurna dan zikir yang paling besar. Karena ketika kita lupa dengan Al-Quran, ketika kita berpaling dengan Al-Quran, na'udzubillah. Apalagi ini Lailatul Qadar, ini malam turun Al-Quran. Karena yang sering Abah sampaikan juga, siapapun yang antara kita yang enggan untuk baca Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, na'udzubillah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, orang model akan memiliki kehidupan yang sempit. Wa nasyuru yaumil qiyamati a'ma, dan kelak di akhirat juga akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Makanya raih dan rengkuh
Terus yang disebut dengan Lailatul Qadar itu dengan sebaik mungkin. Kemudian setelah itu tadi yang Abah sampaikan juga bersedekah ya. Jadi kurangilah jajan-jajan yang tidak bermanfaat, apalagi mungkin beli takjil segala macam. Jangan terlalu banyak, karena banyak pun hanya nafsu yang kita perturutkan, bukan jiwa kita. Banyak beli takjil, banyak beli bukaan puasa, tapi yang dimakan cuma sekau. Kenapa? Karena nafsu kita terlalu tinggi, kita melihat sesuatu. Disitulah kita dilatih Ramadan ini untuk menahan nafsu kita, menahan ego kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, makanya memang banyak bersedekah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Karena apa? Inna masyarakat bala. Sedekah itu insya Allah akan mengangkat bala dari hidup kita. Bahkan tidak akan berkurang sedikit pun harta kita dengan bersedekah. Ya, manaqasat sadaqatu min mal. Tidak akan berkurang sedikit pun harta kita dari sedekah yang kita tunaikan. Jadi jangan pernah takut. Bagian kita untuk berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, banyak bersedekah, banyak berzikir dan beribadah kepada Allah Taala. Dan insya Allah dengan itu Allah akan berikan kebaikan. Karena Allah akan memberikan siapa yang dikehendaki. Ya, jangan pula bilang Ustaz berarti orang-orang Arab dong yang banyak dapat, karena mereka lebih banyak ibadah. Oh enggak, siapapun yang antara kita, nak orang Arab ke Ajamian atau Arabian, orang asing atau orang Arab, selama dia takwa dalam pandangan Allah. Karena takwa itu tidak melihat tampang sayangnya, takwa tidak melihat bentuk. La yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat muka kita, Allah tidak pernah melihat jabatan kita. Yang Allah lihatlah siapa di antara kita yang paling baik hatinya dan paling baik amalnya. Jadi bukan pada tampang. Jangan pernah putus asa pemirsa ya. Jadi jangan pernah bilang, wah Ustaz kami kok, jangan pakai kami kok. Ya, pokoknya semangat saja ibadah. Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, kehendaki itu pasti dengan kebaikan-kebaikan, sama-sama seperti kita baca Al-Quran surah Al-Baqarah 186 itu katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inna qarib ujibu da'wata da'an falyastajibu li wa li'umni mal alam yarshudun. Ya, wahai Muhammad, ketika umat bertanya tentangku, katakan aku dekat dengan mereka. Ya, apabila mereka minta, insya Allah aku akan kabulkan. Tapi harus ada beberapa hal yang dilakukan. Falyastajibu li wa li'umni, jalankan apa yang menjadi perintahku, wa li'umni, dan kuatkan pula dengan iman kepada Allah SWT. Insya Allah la'alam yarshud, mereka akan mendapatkan petunjuk. Macam itu juga dengan kita. Macam mana kita dapatkan Lailatul Qadar sementara kita tidak pernah memperbaiki diri, tidak pernah beribadah, na'udzubillah. Maka nihil. Karena kebaikan kita untuk mendapatkan rahmat Allah dan Lailatul Qadar, karena hubungan kita dengan Allah baik, karena hubungan kita dengan Allah sempurna. Yang kita khawatirkan dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa ada orang yang sudah menyempurnakan mitsaqih, hubungannya dengan Allah, ya, wa yaqta'un, tapi dia putus di perjalanan, ya, fa ulaikumul khasirun. Apa maksudnya Ustaz? Contohnya Ananda Ifayat dan pemirsa kan sudah berniat tadi subuh. Nawaitu aku niat berpuasa. Ternyata pas perjalanannya di siang-siang memang berpuasa, tapi tidak ada sholat, kemudian tidak ada baca Quran, tidak ada melakukan kebaikan, kan rugi niat. Padahal tadi sudah dipatrikan niat, aku berniat puasa. Ketika puasa berarti menghindarkan dari makanan minum dan segala sesuatu yang dapat mengurangi dan juga menghilangkan pahala puasa. Di maknanya ada komitmen kita tanamkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya adalah jangan lisan saya berkata, tapi hati diiyakan dan juga diamalkan dalam perbuatan kita. Begitu insya Allah Ananda Ifa. Syukran Abah atas Afwan. penjelasannya. Semoga penjelasan yang Abah berikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga di bulan Ramadan ini membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu episode Ramadanku hari ini ya. Sampai jumpa di episode Ramadanku berikutnya. Ana Ifa pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.